Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdaah min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wala tu'assir rabbi tamin bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marashida umurina, a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, iftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmatika astaghits wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dzalik. Tanza minni salih ma'ataitani wa zidni min wa ma kun lana wa la takun alaina anta sahib bis safar wal khalifatu fil ahl wal mal sahib hadzal kitab wa jami'i syarrahi wasallillah al-imam ibn ajibah ali al-barras al-fatihah. Ar-rahmanir-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi fuyudatihi nafahatihi la an qala wal mushtaghil bihi huwa alladhi ahabbah wa sara'a ilaih wal mushtaghil anhu huwa al mu'thir alaih. Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu bahwa niat yang kuat, ilmu yang benar, amal yang sesuai dengan ilmu, kesungguhan, istiqomah tanpa lelah sampai tujuan. Maka selanjutnya adalah man kanat billahi bidayatuh kanat ilaihi nihayatuh. Dari mulai perjalanan, dari kita minta sama Allah untuk sampai kepadanya, menuntut ilmunya, mempraktekkan ilmu itu tersebut, kesungguhan, keistiqomahan itu, kita mesti keluar dari rasa kita mampu untuk sampai kepada Allah. Jadi kenapa kita minta dulu? Kenapa kita berharap sama Allah dulu? Karena memang kita ini bingung, kita ini nggak tahu, kita nggak punya kekuatan untuk sampai kepadanya. Maka siapa yang sejak perjalanan awalnya menuju Allah selalu bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada keilmuannya, bukan bergantung kepada nasabnya, bukan bergantung kepada kecerdasannya, artinya dia nafikan dirinya, insya Allah dia akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian tanda orang itu bergantung kepada Allah, ditolong oleh Allah, tidak merasa dirinya sanggup, bisa, tidak bergantung dengan kecerdasannya, kehebatannya, maka ciri selanjutnya adalah kalau Allah sudah tolong seorang hamba itu, kalau orang itu betul-betul serius kepada Allah, dia akan sibuk hanya dengan agendanya Allah. Ya. Siapa itu orang yang benar-benar sibuk dengan agendanya Allah? Huwallazi ahabbah. Dialah yang benar-benar mencintai Allah. Wasara'a ilaih, dan bersegera untuk menuju kepada apa saja yang Allah ridhai. Ya. Maka dia gunakan seluruh waktunya, dia totalitas untuk menggembirakan Allah, senantiasa mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, bangga punya Tuhan seperti Allah, bangga dengan syariatnya, gembira, syukur, membaca kitabnya, mengikuti utusannya yang paling dicintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kita akan sampai kepada Allah. Ya samalah, orang ngakunya mau jadi hafiz Quran, bagaimana? Itu dengan segala rangkaiannya, dalam prosesnya harus sibuk dengan ngafal Quran aja. Kesampingkan makan enak, kesampingkan tidur enak, kesampingkan pakai handphone, kesampingkan kenal perempuan, kesampingkan. Sampai nggak? Sampai. Katanya menuju Allah, tapi sibuknya sama selain Allah aja.
Nah, ini kadang-kadang orang kalau ngajinya nggak lengkap, ilmunya nggak lengkap, sibuknya sama selain Allah tuh kayak nggak boleh jalan-jalan sama anak sama istri. Itu bukan gitu ya. Apalagi kayak nggak boleh olahraga. Justru olahraga itu yang bersama Allah, bener nggak? Jadi maksudnya sibuk sama Allah itu seluruh agenda kita adalah agenda yang Allah perintah, yang Allah suka, yang Allah mau. Nah, di antara agenda yang Allah suka adalah malam hari itu tidur. Awal, bangun awal. Kan gitu. Di antara agenda hidup bersama Allah itu apa? Dakwah. Apalagi mencari bekal untuk dakwah, mencari bekal untuk ibadah. Nah, maka kemarin sudah kita jelaskan ya, bahwa yang dimaksud dengan dunia, yang dimaksud dengan apa yang Allah tidak sukai dari dunia ini, yang Allah kutuk, yang Allah laknat, yang Allah tidak beri rahmat adalah dunia yang hanya sebatas menggembirakan dan memuaskan fisik. Tapi kalau agenda-agenda yang tujuannya adalah kita niatkan dan memang betul-betul kita ikutkan itu sebagai amal soleh kita ke Allah kepada sesama, apalagi memang niatnya hanya untuk gembirain Allah, maka boleh jadi orang yang berletih-letih di sawah, di pasar, di kantor, itu adalah orang yang sedang menggembirakan Allah dan sedang melaksanakan amal soleh setinggi-tingginya. Dibanding ya, ada orang mungkin di pesantren aja, ada orang mungkin dakwah saja, tapi nafkahnya tidak dicukupi, tapi anaknya tidak dididik dengan baik, ya. Atau dia memilih dakwah, dia memilih jalur-jalur agama, kenapa? Enak udah makannya udah ditanggung, seumpama. Nah, di dakwah bebas, nggak ada yang marahin, mau tidur kek, mau ngopi kek, mau begadang, kan ada yang begitu. Padahal kalau dia kembali ke rumahnya, dia kembali ke komunitasnya, dia kembali ke lingkungannya, wah, pagi itu mungkin nganterin anak, bener nggak? Pagi itu mungkin turun ke sawah, ya sorean dikit diajak apa? Diajak musyawarah bagaimana ini warga agar makin baik seumpama. Mungkin sorenya atau malam mungkin diomelin sama bininya, ini gimana sih? Tapi ketika dijalani itu semua sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, pengabdian kepada sesama, ya, dan diniatkan memang hanya mencari ridha Allah gitu. Udah kalau mau enak, benar nggak? Jadi bukan nyari enak, tapi sebagai bentuk menjalankan perintah Allah, sebagai bentuk mengerjakan amal soleh, ya. Itu yang saya bilang tuh, kalau enak tuh memang nggak usah bisnis, itu enak itu, udah tenang aja ngaji, ajar santri itu enak itu. Nah, maka ketika kita bisnis niatnya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, kita mempersiapkan masa depan dakwah dan ibadah kita lebih matang, kita mempersiapkan diri yang lebih matang, otak yang lebih cerdas, kepribadian yang lebih kokoh, dan tujuan akhirnya adalah untuk menggembirakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan yang nanti Allah berikan. Maka ini semua bukan dunia. Bisa dipahami ya? Jadi sibuk dengan Allah itu pertama sibuk dulu dengan pikiran. Ini Allah suka nggak? Ini Allah perintah nggak? Ini benar nggak menurut Allah? Nah, itu namanya kan sibuk. Sebelum sibuk di fisik, kita sibuk di pikiran. Bagaimana menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, menjauhi yang tidak disukainya, menjauhi apapun yang tujuan akhirnya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tanda orang tidak serius menuju Allah dan ciri orang yang tidak akan sampai kepada Allah adalah mustaghil anhu, orang yang sibuk dengan yang lain sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Huwal mu'thir alaih, orang yang mengutamakan dan memprioritaskan selain Allah di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa itu? Ya tadi itu, orang yang hanya mengejar kenikmatan dunia. Dunia itu kan lapis paling bawah ya, kenikmatan paling bawah. Kenapa mau jadi orang kaya? Saya mau
saya mau bungkam tuh mulut-mulut orang yang bilang apa, saya itu dulu disebut sebagai manusia tidak akan pernah sukses, saya itu manusia yang nggak berguna. Kenapa mau kaya? Ya, selama ini saya nggak pernah dianggap di lingkungan, saya mau tunjukkan kalau saya ini orang, dan seterusnya. Atau apa lagi? Kenapa mau bisnis? Karena dengan bisnis ini maka saya akan menjadi orang yang terpandang. Ya. Dengan bisnis ini saya akan tahu peluang apa ini yang bisa saya ambil dari 300 juta kurang lebih warga Indonesia, mana ini peluang, mana ini ruang untuk saya dapat keuntungan besar. Nggak masa bodoh, dosa nggak dosa, etis nggak etis, jangan bicara etis zaman sekarang mah. Kalau nggak sadis hari ini mah nggak bisa apa, nggak bisa eksis umpama. Nah itu dia mengesampingkan Allah, dia mengesampingkan syariat Allah, dia tidak mencari Allah di ujung perjalanannya, sehingga dia akan mengalahkan kepentingan-kepentingan Allah demi kepentingan dirinya. Dan ini bisa masuk pada siapa aja. Tadi ya, bisa masuk pada orang di pesantren. Kenapa ngajar di pesantren aja? Kenapa nggak ikut terjun dan terlibat dakwah di luar, seumpama? Dia mikir di pesantren apa? Udahlah, di pesantren saya itu tugasnya nggak berat, duitnya banyak. Gitu. Di luar, aduh, masyarakat Sindang Layak mah, kalau ceramah kita seumpama, ya paling berapa? Nggak sebanding lah mungkin dengan gitu. Kemudian, kenapa nggak mau dakwah di luar? Ya, karena kalau kita dakwah di luar, udahnya bayarannya nggak seberapa, seumpama ya bayarannya tidak seberapa, kemudian tantangannya besar. Sebaliknya bisa juga orang dakwah di luar itu yang justru tidak mencari Allah. Kenapa nggak pernah ngajar di pondok? Di pondok mah nggak ada duitnya di pondok. Lagian juga lama nungguin anak jadi hafiz Quran, ada yang 2 tahun 3 tahun. Nah ini jelas ceramah 10 menit, 15 menit, khotbah 1 juta. Ya. Orang paham nggak? Biarin, mau tidur kayak mau apa. Ini berarti nggak mencari Allah. Ini hati-hati ya, ini semua itu tentang niat. Gitu. Jadi kita nggak bisa nilai fisiknya orang, zahirnya orang, amaliyahnya orang, lalu kita simpulkan dia sibuk dengan Allah atau sibuk meninggalkan Allah. Semua kembali ke niat. Tadi tuh bisa yang di dalam pondok nggak lagi nyari Allah, karena dia nyari kenyamanan. Dia nyari yang mudah, dia tidak berjuang, dia tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Ada juga orang yang di luar, ya, ada juga orang yang di luar yang justru tidak mencari Allah, kan begitu. Kenapa? Karena dia mencari kenyamanan aja. Kenapa nggak dakwah di kampung? Susah dakwah di kampung. Terus gimana kampung? Biarin aja. Ada yang main judi, biarin aja udah. Itu sabung ayam itu adu domba itu. Ada domba beneran ya, domba Garut. Susah orang kamu. Kok jauh-jauh dilayanin? Ya lumayan. Sekali jalan 2 juta, 3 juta. Tapi kan ini nggak ada perubahannya Pak, gini-gini. Ya perubahan bagaimana orangnya aja, yang penting saya mah. Paham ini ya. Jadi kita harus hati-hati. Ya, di dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan, apakah kita sedang sibuk dengan Allah atau kita sedang sibuk dengan diri kita, meninggalkan agendanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, ada orang itu poligami, sibuk dengan kepentingannya. Ada orang poligami sibuk dengan kepentingan Allah, kan ada ya. Ini apa aja gitu, apa aja. Poligami sibuk dengan kepentingan dirinya, bagaimana? Istri 1 aja nggak keurus, istri 1 aja nggak terdidik, ya, dari anak yang nomor 1 aja berantakan gitu. Dengan tanpa mempertimbangkan segalanya, hanya mempertimbangkan ini sunnah Nabi gitu. Kalau sunnah Nabi yang lain juga nggak dikerjain, udah jadi omongan keluarga besar, tancep aja.
kaya dia ngamalin sunnah Nabi, padahal ya, ingin mengamalkan dan merealisasikan kepentingan dirinya. Tapi ada orang tuh nggak mau, ya, orang tuh nggak berminat, ya. Tapi karena ada dorongan dari orang-orang soleh lainnya, ada dorongan dari hadis Nabi SAW, tazawwajul wadudal walud fa inni mubahin fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Ya, dia pengen memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, dan istrinya ridho. Dan istrinya ridho, semua orang mendukung. Ya, seperti Nabi SAW. Ya, ada nikahnya Nabi itu diantara hikmah kenapa Nabi nikah banyak, karena diantaranya adalah perempuan nih beda dengan laki. Laki mah beda-beda genre juga masih bisa duduk, paham ya? Kalau perempuan tuh beda genre dikit nggak bisa duduk bareng. Yang muda susah gabung sama yang tua, dan kita makan enggak. Iya, yang miskin susah dia gabung sama yang kaya. Ya, yang anak bangsawan susah dia gabung dengan yang tidak bangsawan. Nah, itu begitu tuh. Nah, ada juga nikah-nikah Nabi itu dalam rangka untuk meredam emosi kabilah-kabilah yang menjadi musuh Nabi. Di antaranya nikahnya Nabi SAW dengan Sofiyah binti Huyai. Ya, seorang bangsawan Yahudi yang dinikahi. Jadi kan ada hubungan ya emosional dengan orang-orang Yahudi agar orang Yahudi ini mau bergabung kepada Nabi SAW. Menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha untuk merekam ilmu Nabi SAW karena masih sangat belia. Ya, dan ini apa? Ini untuk kalangan wanita-wanita muda, pemudi-pemudi, nongkrongan nanti bareng Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, gabungnya bareng Sayyidah Aisyah. Nanti ada Ummu Salamah, Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Nah, itu begitu. Jadi Nabi SAW menikah banyak itu atas mau Allah, atas perintah Allah, dan atas hikmah-hikmah yang Allah mau jalankan, dan itu semuanya dijalankan, dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka menjalankan agenda dan programnya Allah. Jadi kita jangan khawatir untuk melakukan apapun selama di pikiran kita sibuk nyenengin Allah, kita sibuk berada di jalan yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan memang dalam koridor syariat, maka kita bisa disebut sebagai orang yang terus sibuk dengan Allah, yang melakukan agenda itu karena cinta kepada Allah, melakukan agenda itu dalam rangka bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, dia sangat erat kaitannya dengan niat, erat kaitannya dengan sudut pandang, erat kaitannya dengan tujuan akhir, apa kita melakukan itu semua. Bisa dipahami nih ya. Nah, jadi orang yang serius kepada Allah, dia akan sibuk dengan agenda-agendanya Allah. Dialah orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan bersegera untuk memenuhi apa yang Allah mau. Dan orang yang sibuk dengan selain Allah, lupa kepada Allah, adalah dia yang mementingkan agenda selain Allah. Selain Allah itu bisa dirinya, selain Allah itu bisa nikmat duniawi yang rendah, selain Allah itu bisa anak dan istrinya yang mendukungnya, mendorongnya untuk melakukan yang haram. Seperti hari ini orang koruptor, kenapa? Karena setiap pulang ke rumah dicarikan wae ku pamajikan. Gimana sih? Udah jadi menteri ini, menteri, bener gak? Ngomongnya bener ya? Gimana sih? Itu aja mau jadi RW aja udah ganti mobil. Itu cuman lurah desa aja jadi ganti mobil. Ayah kan menteri ekonomi, ayah kan menteri keuangan, masa? Dan duitnya nggak ada mah, gajinya nggak ada. Bisa lah. Paham nih ya? Sehingga akhirnya dia mengesampingkan hukum-hukum Allah demi menggembirakan anak dan istrinya yang memerintahkannya untuk berada di jalur yang tidak Allah ridhai. Baik, gitu ya. Ini kan suluk ilallah nih. Jadi dari kemarin tuh nyambung ya, niat yang kuat, ilmu yang benar, amal sesuai dengan ilmu yang benar, kesungguhan menjalankan amal itu, kemudian istiqomah tanpa lelah sampai kita wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar sampai? Maka kemarin, man kanat billahi bidayatuh kanat ilallahi nihayatuh.
harus dalam perjalanan awal dan seterusnya jangan pernah ninggalin Allah. Bersama Allah dalam doa, bersama Allah minta tolong, bersama Allah ikutin syariatnya, bersama Allah sabar dalam segala kesulitan, bersama Allah syukur setiap ada kebaikan. Kalau sepanjang perjalanan bersama Allah, ya berarti nanti ujungnya juga bersama Allah. Ya, jangan nunda-nunda dari awal dan hilangkan kemampuan diri, merasa sanggup, merasa pintar, ya, merasa bisa dan lain sebagainya kita hilangkan insya Allah. Ya, katanya gitu kan, kalau kita angkat tangan, Allah akan turun tangan. Nah, kemudian bagaimana ciri orang itu betul-betul serius kepada Allah? Kesibukannya, baik hati, pikiran, fisik, visi, misi, semuanya adalah yang dituju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak menuju Allah, orang yang sibuk kepada selain Allah, dia punya agenda-agenda pribadi yang mampu mengesampingkan dia dari agenda-agendanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kehidupannya. Kita nih harus khatam. Ya, mohon maaf nih ngomongnya agak cepat. Kita nih harus khatam sebelum Ramadan insyaallah. Dikit lagi. Waman aikona annallaha yatlubu shadaqat talaba ilaih. Siapa yang yakin bahwa Allah selalu menuntutnya, memintanya untuk senantiasa dekat, senantiasa mengabdi, shadaqat talaba ilaih, maka dia akan serius untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa saja tuntutan Allah, permintaan Allah kepada kita sebagai hambanya? Yang pertama adalah untuk melaksanakan hak-hak Allah kepada diri kita. Ya, hak-hak Allah kepada diri kita apa? Ya, ada haknya Allah kita kepadanya. Pertama yang wajib, ya, jaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan yang sebentar lagi kita akan masuk, ya, lagi zakatnya, hajinya. Kemudian Allah juga punya hak-hak yang wajib kita tunaikan adalah melaksanakan sunnah nabinya. Allah punya hak-hak untuk hal-hal haram yang diharamkan kepada kita, kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Kalau kita yakin tanpa ragu, memang agenda hidup ini adalah untuk memenuhi segala yang Allah mau dari kita, betul-betul yakin. Ya, ya makanya ngeri orang-orang kafir yang nggak tahu agenda hidup. Kalau diajakin ngapain, itu seperti dulu waktu saya ke Eropa. Gimana di sini dakwahnya di Eropa? Ya agak susah Ustaz. Kenapa susah? Ya mereka punya segalanya, mereka di atas angin. Kadang-kadang orang Islam di negeri Eropa juga bukan yang paling hebat di sini. Maka kalau kita ajak mereka ke Islam, hidup kami aja lebih baik dari kalian. Paham nggak? Untuk apa kami jadi bagian dari kalian, kan gitu? Kenapa itu? Dia nggak yakin bahwa agenda hidupnya itu untuk suatu perjuangan, untuk suatu pengabdian. Yang ada apa? Hidup tuh gimana yang paling nyaman gitu. Kalau nyamannya kami begini, ngapain ikut kamu? Kamu yang nggak nyaman itu, kan gitu. Dan itu dalam ayat memang Allah singgung. Itu di surat apa ya? Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu juz 2223 kayaknya. Jadi kalau ada orang berdakwah, kalau ada orang mengingatkan tentang agenda hidup sesungguhnya, yaitu mengabdi kepada Allah, maka nanti orang-orang yang suka berbuat kerusakan, orang-orang yang tidak tahu visi dan misi kenapa dihadirkan di dunia oleh Allah SWT, nanti ucapannya semua sama. Ya, apa tadi? Qala mutrafa inna bima ursiltum, kami nggak percaya sama kalian, ngapain sih? Udah hidup mah begini aja nyantai, ngapain sih kamu sana kemari sana. Apa alasannya mereka nggak mau ikut dengan dakwahnya para nabi, dengan dakwahnya orang-orang yang mengajak mereka kepada Allah? Jawabannya wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada. Lah,
anak kita lebih keren, anak kita lebih ganteng, badan kita lebih kuat, kita lebih kaya, dan hidup kita nyaman, wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kita tidak akan diazab. Apalagi hari ini kan memang peradaban kekuasaan itu ada di barat. Mereka keliling kan Indonesia, seumpama macet di mana-mana kan, kotor di mana-mana, tidak disiplin di mana-mana, korupsi di mana-mana. Makanya ngeri ya kalau orang non muslim, orang yang nggak kenal Allah tuh di atas kita secara taraf kehidupan dunia gitu ya, maka mereka melihatnya begitu. Maka Allah jawab tuh, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya Allah yang meluaskan dan menyempitkan rezeki seseorang. Artinya ini hidayah ini bukan tentang kaya miskin, bukan tentang nyaman tidak nyaman hidup ini, bukan. Bahwa hidayah ini adalah tentang kesadaran kita untuk menjadikan hidup sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada Allah Subhanahu. Dah kaya miskin mah pola, paham nggak? Ada nggak orang kafir miskin? Ada. Ada nggak orang kafir kaya? Ada. Ada nggak orang Islam miskin? Ada. Ada nggak orang Islam kaya? Dah itu mah pola. Kalau begini jadinya miskin, kalau begini jadinya kaya. Sama. Seperti apa? Cerdas dan bodoh. Untuk apa kami ikut kamu seumpama? Pintar tuh di kami, ya yang pintar, yang bodoh juga ada. Sama, muslim juga begitu. Bahwa keyakinan bahwa hidup ini adalah sebagai bentuk ibadah, bentuk pengabdian, bentuk totalitas kita untuk menjalankan peran khalifah itu yang tidak dipahami oleh orang-orang non muslim, sehingga mereka hidup inhum illa kal an'am bal hum adall. Agendanya makan, minum, tidur, senang-senang, kawin, beranak, ya. Tunggu lonceng pulang berbunyi, pulang, nah gitu. Ya, maka ini kata beliau, kita harus yakin bahwa Allah memang menuntut kita, Allah memang meminta kita, Allah memang merequest kita dengan sungguh-sungguh untuk kita totalitas menjalankan hak-haknya, menjalankan kewajiban kita. Maka siapa yang yakin itu, maka dia akan betul-betul serius menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agenda kita ini bukan pengen bikin diri kita besar, agenda kita bukan ingin memuaskan hawa nafsu kita, agenda kita ini bukan kita dianggap menjadi orang istimewa, bukan. Agenda kita apa? Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Bagaimana Allah, Rasulnya, agama ini, bagaimana syariat Allah, bagaimana kemakmuran bumi ini tegak setegak-tegaknya. Siapa pelaksananya? Siapa pelakunya? Itulah kita. Maka kita mesti yakin itulah agenda hidup kita gitu. Jadi mau nggak mau nih, ya. Itu kemarin dengar ya di Facebook. Di Bojong Soang, kadang-kadang di Bandung ada aja masalah aneh-aneh. Desanya mana gitu deh. Bojong Soang kan luas ya. Jadi ada seorang istri minta susu sama suaminya. Minta susu sama suaminya. Ya beliin susu dong tuh anak. Oream cenah. Males Dan saya emang nggak ngakuin kalau dia anak saya. Sakit hati istrinya. Harus sakit hati sini lapor ke abangnya. Lapor abang nggak terima adiknya begitu. Dipukulin. Tonjokin sampai jatuh-jatuh. Udah jatuh masih dihantam kepalanya. Ternyata pendarahan kuat. Ke rumah sakit. Udah boleh pulang. Begitu ya. Jadi kalau pendarahan otak, geger otak itu kadang-kadang nggak ketahuan. Kadang-kadang boleh pulang ya. Atau muntah darah atau nggak lama meninggal. Paham nggak maksudnya? Meninggal mana? Hah? Yang dipukulin atau? Maksudnya dipukulin itu suaminya atau? Suaminya yang mukulin abang ipar. Dipukulin abang iparnya. Jadi apa yang saya maksud?
Ya kalau udah nikah nafkah itu kewajiban. Terserah lagi galau kayak, terserah lagi apa, lagi depresi kayak apa. Terserah ada jalan gak ada jalan. Ya kita mesti yakin, ya itu agendanya Tuhan gitu, itu agendanya Allah gitu, paham nggak? Sama kita ngurus umat, ya ada yang begini, ada yang begitu. Oh udahlah, tinggalin aja. Seperti Nabi Yunus kan, ini nggak mau, itu nggak mau, lah saya tinggalin aja biar mereka tahu kalau saya ini penting gini-gini. Akhirnya naik kapal laut, akhirnya naik perahu sampan, keberatan. Ini kalau dibiarin bisa tenggelam, bukan, malah itu cara Allah. Harus salah satu dibuang, diundi, akhirnya namanya yang keluar. Wah, masa Yunus? Diulang lagi 2 kali Yunus lagi, diulang lagi 3 kali. Paham nggak? Jadi kalau kita keluar dari agenda yang Allah mau, nanti ada aja tuh kegelapan yang datang. Dan kegelapannya apa? Zulumatin ba'duha fawqa ba'd itu. Fi zulumatin salas. Ya, fi zulumatin salas. Saya juga pernah ngerasain dulu. Jadi jangan pernah emang agendanya tuh, ya emang agenda, ya agenda Tuhan aja. Agenda Allah itu apa? Capek nggak capek, dingin nggak dingin, mau nggak mau, semangat nggak semangat, ya waktunya bangun subuh bangun. Enggak ah, saya ya nggak bisa. Ini anak saya terlalu nakal gini, apa saya bunuh aja? Nggak bisa. Ini umat ini udah terlalu rusak gini, apa saya doain aja kehancuran? Oh nggak boleh. Paham ya? Jadi kita mesti yakin gitu bahwa memang Allah tuh memprogram kita untuk kita betul-betul mengakses dan kita memperjuangkan seluruh tuntutan Dia, seluruh permintaan Dia kepada kita. Nah, orang yang yakin itu bahwa tujuan hidupnya adalah untuk mengabdi total kepada Allah, maka shadaqat talab ilaih, dia juga akan serius untuk menuntut dirinya memenuhi secara total segala keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa man alima annal amra kullahu biyadihi ijtama'a bit tawakkuli alaih. Siapa yang yakin bahwa segala urusan, segala keputusan, segala yang terjadi di alam semesta ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tangan tuh maksudnya bukan tangan ya, Allah tuh nggak punya anggota badan, Allah tuh nggak punya wajah, Allah tuh nggak punya tangan, Allah tuh nggak punya kaki. Hadza majaz, ya. Apa? Majaz. Ya. Jangan main-main sama presiden, jangan ngeremehin. Tak kalau dia turun tangan, apakah turun tangannya begini? Enggak tuh, maksudnya dia nurunin segala kekuatannya untuk nyelesain masalah itu. Jadi gitu ya. Di Quran disebut wajah, di Quran disebut yadullah dan lain sebagainya. Itu tidak boleh diterjemah. Itu di dalam apa, akidah Asy'ariyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan diterjemah. Kalau mau diterjemah, maka kita mesti mengartikan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang kemana nggak kelihatan batang hidungnya? Lu aneh aja lu nyari orang batang hidungnya doang, ya kagak, maksudnya orangnya kemana kan gitu. Nah, jadi siapa yang yakin, ya tadi ya, siapa yang yakin bahwa agenda hidup adalah agendanya Allah, maka dia akan serius menjalankan agenda Allah. Terus ngapain kita ngejalanin agenda Allah? Ini ada kaitannya dengan selanjutnya. Paham ya? Kenapa kita totalitas bertungkus lumus? Ini sama nih. Kayak saya dengan Pak Suryadi, dengan Pak Fikri berjuang di bidang pertanian. Udah hilang 2 rumah Pak Suryadi, kok masih terus? Ya karena peduli, dan di situ panggilan jiwanya agar suatu saat kembali kepada Allah. Ada hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan hidup ini kita banyak dosa, banyak lalai. Kita pengen kembali kepada Allah tuh ada agenda yang Allah mau yang kita jalanin, berjuang habis-habisan. Ya. Dan kalau enaknya duit mah mending main emas, cepet ya. Pertanian ini lama, nunggu dulu. Tapi Masya Allah ini kalau Allah udah terima, petani, Pak Haji, makmur lagi, tanah subur lagi. Waduh, itu ya banyak konglomerat jahat tuh bisa pada jatuh semua.
Ya karena ini memang agenda apa? Agenda global. Ya, agar orang itu makin lemah. Kenapa? Makanannya diracun. Makanan diracun, lemah, sakit. Sakit obatnya racun. Obatnya racun ya enggak. Ya, kalau orang udah sakit, suntik ya Pak, suntik. Ini ya Pak, udah pasrah. Ya, sama kemarin seperti COVID. Ya, kalau udah masuk rumah sakit, wah lewat. Ngeri. Ya, jadi kita harus yakin kenapa kita harus totalitas untuk sebuah perjuangan yang murni karena Allah. Ya, nah saya cerita dulu ya. Ayah saya itu pernah itu lagi tengah-tengah COVID melanda itu sakit agak parah. Bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit apa? Bilang tanda tangan ya semua keluarga. Kalau udah masuk udah nggak bisa dijenguk dan nanti kalau sampai ada apa-apa harus ikhlas pasrah dan nggak bisa ditemuin lagi. Udah ini mah nyerahin nyawa itu. Oh, udah pulang. Saya tuh paling marah. Pulang. Kayak Tuhan aja dia. Pulang. Akhirnya nggak ada apa-apa. Itu kalau kita masukin tuh bahas. Paham nggak? Ya, makanan kita diracun, obat kita diracun. Ya. Nah kalau udah masuk, ya. Gimana nih Pak? Ini kalau nggak gini. Udah dah, silakan aja gimana baiknya. Sama aja itu kayak orang sekarang mau lahiran, bener nggak? Masuk aja, wah ini mah, orang dulu nggak pakai dokter sendiri malah. Kembali, kenapa kita yakin bahwa hidup kita adalah ngejalanin agenda totalnya Allah? Karena kita yakin bahwa segala keputusan ada di tangan Dia, sehingga akhirnya ijtama'a dia total bit tawakkuli alaih, total bergantung, berharap, berfokus kepadanya saja. Paham nggak? Jadi kenapa sih kita harus totalitas buat Allah? Dah kan emang segala keputusan hidup, segala keputusan alam semesta ada di tangannya. Siapa yang berkuasa di dunia? Dia. Siapa yang berkuasa nanti di akhirat? Dia. Dan ngapain punya agenda selain Dia? Dia biarin aja semua orang benci. Kalau Allah nggak benci, dia biarin aja semua orang menyulitkan. Kalau Allah memudahkan, biarin aja semua orang nggak suka. Kalau Allah ridho, paham nggak nih? Nah, kenapa kita mesti meyakini agenda hidup kita adalah agendanya Allah? Karena kita punya keyakinan bahwa segalanya yang ngatur Allah, yang nentuin Allah, kesuksesan hakiki di tangan Allah, kegagalan hakiki di tangan Allah di semua zaman. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Siapa sih raja sesungguhnya? Milik siapa sih kekuasaan sebenarnya? Lillah al-wahidil qahar. Kalau kita yakin satu-satunya yang ngatur semuanya, yang menentukan semuanya, yang menentukan kita mulia hina, yang menentukan kita hebat tidak hebat, menentukan kita gagal atau sukses adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadikan agenda Allah adalah agenda hidup kita, dan kita akan berfokus, bersandar, berserah total hanya kepadanya saja. Begitu kajian kita hari ini. Ya, jadi kita ulang nih, ini perjalanan suluk. Niat yang kuat, ilmu yang benar, amal yang sesuai ilmu, kesungguhan di dalam menjalankan ilmu, kemudian istiqomah tanpa lelah sampai kita menuju kepada Allah. Bagaimana agar kita sampai? Kita ini bukan siapa-siapa, dulu bukan apa-apa, dan kita dulu tidak ada. Maka perjalanan kita ini perlu dibimbing, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa kita sanggup, mampu, kita serahkan kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita fokuskan hati dan pikiran kita, dan seluruh gerak kita adalah bentuk sibuk kita dengan agenda-agendanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita sibuk dengan agenda Allah? Mesti yakin. Dah hidup emang buat begitu, gitu. Paham nggak? Jangan sampai entar kita udah mondok lama, belajar lama, dakwah lama, khidmat kepada agama lama, dicolek sama orang. Ustaz Aziz hidup gitu-gitu amat, udah nyantai aja sih. Lihat nih orang punya ini, punya itu. Paham nggak? Ya juga ya, saya ngapain ya gini, nggak ada yang bayar. Iya kan nggak ada yang bayar, gini-gini. Pergilah. Ini agenda bukan agenda mau kita, ini agenda mau Allah. Sama lah kalau Nabi dicolek orang kan, Muhammad ngapain sih? Kan gitu, udahlah jangan gini-gini, ini semua gaduh loh. Mau nggak kamu saya kasih wanita? Mau nggak kamu gitu? Tapi Nabi apa mikir? Oh iya juga ya, ngapain ya, gara-gara saya jadi gaduh nih. Iya ya, gara-gara gini kekayaan saya habis nih. Enggak.
Karena Nabi yakin memang agendanya adalah agenda Tuhan gitu. Agendanya adalah agenda menjalankan seluruh misi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi yakin seperti itu? Karena Nabi yakin dan semuanya nih yang menentukan penguasanya adalah Allah. Kalau kita dekat, kalau kita diridhoi oleh penguasa alam semesta ini, jangankan penguasa alam semesta lah. Orang mau marah kayak apapun sama kita, kalau kita orang dekat ke Prabowo, apa kita mau berpindah hati tuh? Enggak, kenapa? Karena kita tahu nyamannya kita di Indonesia kalau kita dekat sama pimpinan tertingginya. Masa kita yang punya Allah, yang menjadi penguasa segalanya, penentu segalanya, kita tidak yakin bahwa kalau dia sudah berkehendak baik, maka pasti kita dapat kebaikan. Sebaliknya, kalau dia menakdirkan dan menentukan kita mendapat keburukan, walaupun semua orang suka kita, maka itu tidak ada gunanya bagi kita sama sekali. Sehingga akhirnya hati orang-orang yang suluk kepada Allah, bergantungnya, bersandarnya, berpasrah totalnya, dan seluruh kekuatannya hanya difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus tolong kita, Allah bimbing kita, Allah berikan kita ilmu-ilmu terbaik untuk kita terus mendekat kepadanya, totalitas menyembahnya, totalitas mengabdi kepadanya, sehingga kita kembali kepada Allah, kita ridha kepada Allah, Allah ridha kepada kita. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.